Setiap mataku memerah, berarti tubuhku lagi dikendalikan boneka. Jangan om, aku nggak mau. Katanya nggak mau, tapi kakinya kebuka sendiri. Kita mulai ya sayang. Dengan boneka itu, ibu tiriku menjualku sebagai wanita malang. Semua ini bermula karena permohonan papaku ke Dewi Banyu. Dewi Banyu, tolong bikin anakku jadi penurut. Dia nakal banget. Aku nggak mau, dasar papa kolot. Kakasku. Beneran nakal ternyata. Pakai boneka nih untuk kendaliin anakmu. Tanganku gerak sendiri. Papa sialan. Kan, bukan cuma nakal, mulutnya juga kotor banget. Tempel kata-kata terlarang di mulut boneka. Anakmu gak akan bisa ngucap kata itu lagi. Aku gak mau dikendaliin. Dasar papa sih. Papa sih. Alhamdulillah, akhirnya anak bisa diatur. Terima kasih Dewi Banyu. Sama-sama. Tapi ingat, setelah dewasa, temui aku lagi. Kita bebasin dia. Padahal papa udah janji buat bebasin aku pas dewasa. Tapi setelah papa nikah lagi, papa malah gak peduli soal janjinya. Pak, soal boneka ini. Papa sama Mama honeymoon dulu ya. Kita bisa hubungin boneka itu kapan-kapan. Sampai akhirnya, aku dengar kabar kalau papa meninggal. Papa kamu tenggelam pas berenang di laut. Mayatnya nggak ketemu. Untuk jaga-jaga, aku pun nyembunyiin boneka itu. Nah, ini dia anaknya. Cantik kan? Wah. Mati kamu! Aku membunuh pelangganku karena gak mau jadi wanita malam. Aku dijual oleh ibu tiriku sendiri, jadi aku bunuh dia. Tanganku! Berani kamu mau bunuh mama? Kamu pikir mama ngeberiin balas? Kamu itu cuma penghasil uang buat mama. Lepas! Jangan kendaliin tanganku! Kalau gitu, nurut sama mama. Sana, balik ke kamar. Aku pun terpaksa menuruti ibu tiriku karena dikendalikan oleh boneka ajaib. Akhirnya aku merubah rencana dengan membunuh pelangganku agar bisa kabur. Ampun. Yami, kamu nggak apa-apa kan? Maaf, aku kelepasan. Hah? Kok kamu baik sama aku? Kamu lupa aku siapa? Culun, gendong aku dong. Aku capek pulang sekolah jalan. Aku tetangga kamu yang sering kamu nakalin. Tapi pas lulus sekolah, aku dan keluarga pindah rumah. Karena kangen, aku pun balik ke kota ini buat nyari kamu. Ganteng. Cari siapa? Anu Bu, ini bener rumah si Nami kan? Cewek di foto ini. Kok rumahnya berubah jadi... Kamu tahu aja barang favorit di rumah model ini. Yuk buruan masuk, dia lagi kosong. Ini kunci kamar Nami. Kalau belum puas sama dia, boleh kok sama tante. Aku nggak kenal siapa tante itu. Tapi yang jelas, aku mau selamatin kamu. Dia ibu tiriku. Dia ngejual aku semenjak bapak meninggal. Hah? Kamu udah meninggal? Jadi kamu sendirian? Kalau gitu, aku bakal bawa kamu kabur dari sini. Hei bocah, lama amat. Gantian, aku juga mau bobo sama si cantik ini. Mulai sekarang, nggak ada yang boleh nyentuh dia. Bacot lu bocah. Perasaan si tua keladi itu udah masuk ke kamar Nami. Kok si Kanta nggak nongol-nongol ya? Jangan sampai mereka senang-senang bertiga. Rugi dong aku. Gantengku, sama tante aja yuk. Astaga! Om kenapa? Di mana mereka?
Saya ini cewek sialan. Aku disekap dan disiksa di gudang sama om-om genit. Padahal sebelumnya, dia udah kami buat pingsan. Kita kabur sekarang. Kamu amankan jalan keluar, aku mau ambil sesuatu dulu. Dengan ceroboh, aku malah minta mencar. Makanya, aku bisa ketangkap. Akhirnya dendamku terbalas. Udah berani ya kamu sama aku sekarang? Pergi! Sialan, jangan kabur kamu. Aduh, kenapa susah banget sih pintunya dibuka? Tolong! Tolong! Gak ada yang bisa nolongin kamu. Tempat ini tersembunyi. Bahkan Dewi Banyu pun gak tahu tempat ini. Gimana ini? Andai aku bisa manggil Dewi Banyu. Karena mulut boneka itu disegel, aku nggak bisa nyebut nama Dewi sama sekali. Urusan kita belum selesai. Ayo dong, dibuka dulu cantik. Nggak mau! Lepasin aku! Dewi Banyu! Tolong! Dasar lelaki sampah. Berani kamu mau noda enak ini? Dewi sialan, gak usah ikut campur. Mati kamu! Aku bisa manggil Dewi Banyu. Berarti Pasti ini boneka ajaib yang dimaksud. Oke, sekarang aku bakal bawa boneka ini ke... Mau dibawa kemana bonekanya, ganteng? Dewi Banyu, makasih banyak. Syukurlah kamu selamat. Astaga, kamu kenapa? Kenapa tiduran di sini? Jangan ngangkang. Selamat menikmati anakku, Om Vinzo. Mau apa kamu? Coba tebak, cowok seganteng kamu kira-kira bakal aku apain? Mati kamu! Berani-beraninya dia mau perkaos aku. Sialan, mau kabur kemana kamu? Lepasin! Dasar ibu tiri jahat! Oh, kamu mau selamatin anak sial itu ya? Percuma, dia nggak akan bisa bebas dari kutukan. Maksud tante? Aku nggak sengaja nguping rahasia mereka. Jadi kapan Papa manggil Dewi Banyu buat misahin aku sama boneka ini? Pulang honeymoon kita ketemu Dewi Banyu ya. Ingat, kalau mau ketemu Dewi Banyu harus sama Papa. Ya Pak, Nami nurut deh. Sekarang kamu simpen baik-baik boneka ini. Jangan sampai orang lain tahu kalau kamu bisa dikendaliin pakai boneka ini. Tenang aja Pak, Nami bakal simpan boneka ini di tempat yang paling aman. Lagian juga siapa yang mikir kalau ini boneka ajaib? Aku jadi tahu soal kata Nami dan boneka yang sering dia bawa. Aku pun memanfaatkan info untuk menjalankan bisnis haramku. Kayaknya bisnis rumah bordel kita bakal cuan banget deh. Soalnya anak tiriku cantik banget. Tapi sayangnya rencanaku ketahuan pas kami mau berangkat honeymoon. Tenang aja, anak tiriku bisa dikendalikan. Kita harus jadiin dia wanita malam. Apa? Kamu mau apain anakku? Suamiku, aku... Jadi ini tujuan kamu nikahin aku? Ngajar! Karena panik, aku nekat membunuh papanya. Mati kamu. Selain ngebunuh, aku juga rampas semua hartanya untuk modal bikin rumah bordil. Aku gak akan pernah biarin Nami bebas dari kutukan ini. Dia sumber uangku. Aku bakal rela ngebunuh papanya. Aku nggak peduli. Nami berhak bebas. Gak usah sok baik. Sekarang balikin boneka itu, atau kamu kubunuh. Jangan lari kamu. Lepasin! Kamu udah gak bisa kabur lagi. Berhenti! Dewi Banyu. Aku hampir dibunuh pas mau kabur dari rumah bordil. Lepasin! Kamu udah gak bisa kabur lagi. Berhenti!
Mar, kamu gak apa-apa? Kamu kok bisa kesini? Aku udah terawang ingatan dia. Karena dia gerak-gerak sendiri dan mencurigakan, aku pun nerawang masa lalu dia. Aku pun ingat pernah bikin berjanjian dengan dia dan papanya dahulu kala. Astaga, kamu si kecil yang dulu nakal kan? Kenapa jadi kayak gini nasibmu? Setelah tahu dia siapa, aku langsung pulihkan dia dari kendali boneka ajaib. Syukurlah kamu selamat. Akhirnya kita bisa ketemu Dewi Banyu. Nami, kamu kenapa? Siapa bilang dia selamat? Selama boneka ini masih di tanganku, aku yang menang. Nami, ikut mama. Tahan dia, jangan sampai pergi. Nami, sadar. Nggak bisa dibiarin. Aku bakal tangkap dia dan boneka itu. Mau kemana kamu? Hah? Dewi Banyu? Dewi Banyu, tolong. Tahan dia. Aku masih ada urusan sama wanita ini. Mau apa kamu? Kalau dibilang mau nanya di mana makam Papa Nami, kamu gak akan jawab. Biar aku cari tahu sendiri. Oh, jadi kamu ngeratain kuburan papanya biar nggak ada yang nyadar kalau itu tanah kuburan. Udah puas kamu ikut campur urusan keluarga aku? Belum, karena kamu belum dapat hukuman. Sekarang, kuburan papa kamu sudah layak. Tanpa papa kamu pun, ikatan kamu dengan boneka ini udah tercabut kok. Makasih Dewi Banyu, tapi mama tiriku nasibnya gimana ya? Dia udah ditaruh di tempat yang seharusnya. Lepasin aku! Aku nyulik anak berkekuatan super. Lepasin aku! Nggak bisa, kita udah bikin perjanjian sebelumnya. Kekuatan kamu bisa bikin saudagar itu tertarik buat adopsi kamu. Terus kita bakal dapat uang banyak buat pengobatan ibu. Oke, kita temuin dan tunjukin sama dia seberapa besar kekuatanku. Aku akan lakuin semuanya asal ibu sembuh. Dan kamu setuju untuk nyerahin diri ke saudagar ini demi uang. Aku bahkan udah berjuang lari-lari ke kantor si saudagar sendirian. Aku mau ikut sayembara cari gadis itu. Kamu punya kekuatan apa buat nyari dia? Koneksi? Kayaknya kamu warga biasa nggak punya koneksi. Harta? Kayaknya kamu miskin. Tapi aku tinggal serumah sama dia. Jadi nggak susah-susah nyari. Dia kan saudara angkatku. Tunjukin video. Siap, Tuan. Berkat pengakuanku, kita hampir dapat uang 2 miliar. Heads! Tunjukin dulu di mana dia. Kamu harus rela pergi sama om ini. Ingat, kita butuh duitnya buat pengobatan ibu. Oh iya, mana bayaranku? Bayaran? Aku masih merasa kekuatan dia nggak seistimewa itu untuk dapat bayaran mahal. Kalau gitu, tunjukin kekuatan kamu yang lain. Kamu malah jadi net banget sih ngejar aku. Ah, lama. Jangan! Wah, gila. Ternyata ini kekuatan anak Dewi Banyu. Anak Dewi Banyu? Maksudnya? Dia punya kekuatan dan lehernya ada tato biru. Anak siapa lagi kalau bukan Dewi Banyu? Jadi dia bukan anak atau saudara om. Terus kenapa om memburu dia? Karena aku ditolak Dewi Banyu. Maulah selingkuh sama aku bakal pakai dia buat balas dendam. Aku gak sudi ikut sama kamu. Diam! Setelah ini kamu bakal jadi budak sirkus yang menghibur banyak orang. Dan aku bakal kaya. Rasain ini. Kekuatanmu itu belum stabil. Kamu gak bisa melawan aku pakai bodyguard! Saudaraku! Aku gak bakal biarin kamu bawa dia. Nyah, kau dasar pengganggu. Mari pergi dan eksekusi penyihir cilik itu. Anakku mana? Astaga, kamu kenapa? Aku ngancam Dewi Banyu biar mau sembuhin ibuku.
Kok kayaknya badanku udah enakan ya? Alhamdulillah, akhirnya ibu sehat. Jadi di mana nama anak saya? Itu arti namanya Dewi Bayu. Makanya dia punya kekuatan. Benar Bu, tapi pas Dewi Bayu selamatin aku, dia nggak sengaja baca ingatan soal mami yang diculik. Astaga, anakku diculik. Aku harus kejar mereka. Tapi aku malah nahan Dewi dan jebak dia buat nyelamatin ibu. Dewi, tolong ibuku. Sebisanya kamu kembali saudaramu kayak gitu. Harusnya kamu biarin Dewi Bayu selamatin anaknya. Tapi aku khawatir sama kondisi ibu, apalagi gagal dapat uang dari saudagar itu buat pengobatan ibu. Ibu kan udah tua, kalau meninggal ya udah waktunya. Tapi kami tuh saudara kamu. Udah berapa kali ibu ajarin kamu buat anggap dia seperti saudara kandung. Sudah Bu, berantem gak akan nyelesain masalah. Oh iya, kalau boleh tahu gimana ceritanya ibu bisa ketemu sama anak saya? Waktu itu aku baru aja pindah ke daerah ini dengan kondisi hamil besar dan gak punya siapa-siapa. Untungnya aku punya banyak uang pas itu. Tapi aku malah tabrakan sama cowok asing di tengah jalan yang bawa kresek juga. Bisa jalan yang bener gak sih? Pas itu dia langsung pergi gitu aja. Aku gak sadar kresek kami ketukar karena kesakitan. Dan pas aku cek, ternyata isi kresek yang dibawa itu Mami yang masih bayi. Karena gak tahu harus bawa bayi itu kemana, aku pun merawat dia. Dan saat besar, aku baru nyadar kalau Mami berbeda. Bu, kan Nami nggak mirip kita ya? Mami itu saudara angkat kamu, tapi kamu harus anggap dia seperti saudara kandung, oke? Terus kalau Nami mainin cahaya di tangannya, aku harus apa? Kamu harus larang dia. Iya, nggak boleh main cahaya di tangan. Nanti dia sakit. Karena aku takut Nami diincar banyak orang jahat, aku terpaksa nyembunyiin kekuatan Nami. Pantes, aku gak bisa melacak keberadaan anakku. Ternyata dia jarang memakai kekuatannya. Maaf Dewi, aku cuma pengen Nami hidup dengan aman. Gak apa-apa, sekarang aku udah bisa ngelacak keberadaannya. Karena dari tadi dia memakai kekuatannya. Entah buat apa. Oh ya Dewi, aku boleh ikut nyari Nami nggak? Aku ngerasa bersalah juga. Boleh, bagaimanapun kamu saudaranya. Kami izin berangkat nyelamatin Nami ya. Anakku, kamu kenapa?